Pernikahan Tuan Thomas dan Bu Hasna pun segera dilaksanakan. Akan tetapi, mengingat usia mereka yang sudah tak lagi muda, mereka pun memutuskan untuk menikah secara sederhana. Hanya dihadiri oleh beberapa orang kerabat dekat saja. "Selamat ya, Bu. Moga Ibu dan Dedi Thomas selalu bahagia," ucap Ayu, sesaat setelah pasangan itu dinyatakan resmi menjadi suami istri. Ayu memeluk erat Bu Hasna yang saat itu terlihat cantik dengan setelan kebaya simpel membalut tubuhnya. "Makasih, Nak. Moga ini menjadi pilihan yang tepat untuk Ibu. Setidaknya, ada seseorang yang bisa menemani Ibu ketika tua nanti," sahut Bu Hasna. Bagaimana denganmu, Rafael? Masa kalah sama Dedi Thomas?" sela Andrew sambil melirik Rafael yang tengah asik menikmati minumannya. Pria dewasa itu terbatuk-batuk. Celetukan Andrew barusan berhasil membuat ia tersedak. Bahkan minuman yang tadi diseruput olehnya, mendadak keluar dari lubang hidung, hingga membuat semua orang yang melihatnya tertawa bersama. "Pertanyaan gila," gerutu Rafael, menyeka hidungnya yang basah dengan beberapa lembar tisu. "Hush." Ayu mencubit pelan lengan Andrew. Entah kenapa Andrew begitu senang menggoda Rafael yang masih betah melajang hingga di usianya yang sudah menginjak 37 tahun tersebut. Bukannya tak ingin menikah, hanya saja ia masih belum menemukan seseorang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Loh, apakah ada yang salah pada pertanyaanku? Dedi Thomas saja menikah, tetapi dia masih asik sama kuas dan kanvasnya saja, balas Andrew, masih terkekeh pelan. Diam kamu. Sebentar lagi aku akan menyebar undangan dan membagikannya kepada kalian semua, balas Rafael, kembali menenggak minuman yang ada di tangannya hingga tandas. "Baiklah, akan kutunggu hari itu. Ah ya, Drew. Hampir saja aku lupa. Besok aku akan pergi ke suatu tempat dan mansion kita kosong. Hanya dijaga oleh beberapa orang bodyguard. Jadi, daripada kosong, aku harap kamu dan keluarga kecilmu bisa tinggal di sana. Lagi pula, di sini masih ada Tuan Thomas dan Bu Hasna, kan?" ucap Rafael lagi. Ayu dan Andrew saling lempar pandang untuk beberapa saat. "Memangnya kamu mau pergi kemana?" tanya Andrew. "Ke suatu tempat, yang pastinya cocok untuk aku." "Kamu pasti tahu apa maksudku," sahut Rafael sambil tersenyum tipis. Andrew mengangguk pelan. Ia mengerti apa maksud dari kakaknya itu. "Baiklah. Selamat bersenang-senang." Sementara itu, di tempat lain, Diva duduk di salah satu pojok ruangan sambil memeluk perutnya dengan wajah yang tampak memucat. Entah kenapa sejak tadi ia merasakan sakit yang tak kunjung berhenti. Rasa sakit yang amat sangat, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa rekan yang berada di satu sel yang sama dengannya, memperhatikan. Namun, tak ada satupun yang berniat mendekat atau hanya sekedar bertanya. "Ya ampun, ada apa ini? Kenapa sakit sekali?" gumam Diva sambil sesekali meringis, menahan sakit. Salah satu petugas yang tengah asik memantau, akhirnya menyadari hal itu. Ia pun bergegas menghampiri dan berdiri di depan pintu sel. "Hei, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Aku sudah menahannya sejak tadi malam dan sekarang sakitnya semakin menjadi," sahut Diva. Karena merasa khawatir, petugas itu pun segera membuka pintu dan menghampiri Diva. Setelah memastikan bahwa Diva benar-benar sakit, ia pun segera menuntun Diva ke sebuah ruangan, di mana ia akan diperiksa dan diberikan pertolongan pertama. Namun, di perjalanan menuju ruangan itu, tiba-tiba Diva berteriak. Ia merasakan ada sesuatu yang merembes keluar dari bagian intinya. "Bu, tolong. Aku rasa, aku keguguran," ucap Diva, semakin erat memeluk perutnya yang terasa sakit. "Apa?" Tanpa basa-basi, petugas itu pun segera memanggil rekan-rekannya untuk membantu Diva. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berdatangan dan kini menuntun wanita itu hingga memasuki sebuah klinik. "Apa yang terjadi padanya?" tanya salah satu petugas penjara kepada tim medis. "Dia mengalami keguguran. Untuk memastikan kondisinya, sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit." Tak berselang lama, Diva pun dirujuk ke sebuah rumah sakit dengan ditemani oleh beberapa orang petugas.
Mereka juga menghubungi Nyonya Sarah dan memberitahu tentang kondisi terkini anak perempuannya itu. Apa? Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Pekik Nyonya Sarah. Tak terasa, buliran bening itu pun kembali mengalir dari sudut mata Tuan Nyonya Sarah. Begitu banyak ujian yang menimpa dirinya akhir-akhir ini. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah memutuskan panggilannya, Nyonya Sarah pun bergegas menuju rumah sakit, di mana Diva tengah dirawat. Setibanya di rumah sakit. Ya Tuhan, Diva sayang. Kamu baik-baik saja, nak. Nyonya Sarah bergegas menghampiri Diva yang berselonjoran di atas bed pasien dengan kondisi lemah. Tak ada senyum di wajah anak semata wayangnya itu. Senyum itu seakan sirna dari wajah cantiknya sejak mantan suami sah menjadi milik orang lain. Baik, setidaknya hal ini tidak membuatku meregang nyawa, sahut Diva dengan datar. Tak ada ekspresi apapun di wajahnya yang memucat. Diva, jangan berkata seperti itu, nak. Mungkin ini adalah yang terbaik untuk kamu dan juga bayi itu. Bukanlah selama ini kamu memang belum siap menjadi seorang ibu. Jadi, kamu gak usah bersedih lagi, ya, bujuk Nyonya Sarah sembari mengelus lembut tangan Diva yang terulur di sampingnya. Diva terdiam untuk beberapa saat dengan raut wajah masam. Aku berjanji akan membalas ini semua. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka bahagia di atas penderitaanku. Diva, sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Setelah kamu bebas dari sini, segeralah berbenah diri. Biarkan mereka berbahagia. Dan untukmu, carilah kebahagiaanmu sendiri, ucap Nyonya Sarah mengingatkan. Diva mendengus kesal. Entah kenapa ia masih belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Kenyataan jika Andrew kini sudah menjadi milik wanita lain. Membangun sebuah keluarga yang utuh, seperti mimpinya dahulu bersama lelaki itu. Jika aku tidak bisa memiliki Andrew, maka siapapun tak boleh memilikinya, gumam Diva pelan, tetapi masih terdengar dengan jelas di telinga Nyonya Sarah yang duduk di samping bednya. Heh, Diva. Gak boleh seperti itu. Memangnya kamu ingin mendekam di penjara jauh lebih lama lagi? Mending kamu pikirin masa depan kamu, Diva. Masa depanmu masih panjang. Nyonya Sarah mengingatkan dengan sedikit kesal karena Diva masih saja tak bisa move on dari sosok Andrew. Masa bodoh dengan itu semua. Aku tidak peduli meskipun aku tak bisa kembali bersama dia. Yang aku inginkan saat ini hanya satu, membalaskan rasa sakit hatiku, balas Diva. Terlihat jelas kemarahan dan kekecewaan Diva saat itu. Nyonya Sarah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak tahu lagi bagaimana cara menasihati anak perempuannya itu. Kami pergi dulu, Dat. Andrew memeluk tubuh Tuan Thomas dengan erat, sebelum ia masuk ke dalam mobil, menyusul anak dan istrinya yang sudah lebih dulu duduk di sana. Daddy pasti akan sangat merindukan kalian, Drew. Tidak bisakah kamu memikirkannya sekali lagi dan tetap tinggal di sini bersama kami? Sahut Tuan Thomas dengan mata berkaca-kaca, melerai pelukan mereka. Andrew terkekeh. Ayolah, Dad. Jarak kita tidaklah jauh. Aku dan anak-anak bahkan bisa berkunjung ke sini setiap hari. Tapi berjanjilah bahwa kamu akan sering-sering datang ke sini. Ucap pria tua itu dengan tegas. Ya, aku berjanji. Andrew melangkah masuk dan kini duduk di samping Ayu. Pasangan itu melambaikan tangan kepada Tuan Thomas dan Bu Hasna yang berdiri di sisi mobil. Pasangan parubaya itu tampak sedih. Mereka tak ikhlas melepaskan kepergian pasangan itu. Jangan lupa kunjungi kami ya, nak. Bu Hasna membalas lambaian tangan mereka sambil menitikkan air mata. Meskipun mereka hanya pindah rumah saja, tetapi perpisahan ini cukup menyakitkan bagi Bu Hasna yang selama ini tak pernah tinggal jauh-jauh dari anak semata wayangnya itu. Iya, Bu. Aku berjanji, sahut Ayu, samar-samar terdengar dari kejauhan. Mobil yang membawa Andrew sekeluarga pun melesat memecah jalan raya, menuju mansion peninggalan Tuan Luz Daddy kandung Andrew dan Raphael. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawa keluarga kecil Andrew pun tiba dan segera disambut oleh para penghuni mansion nan megah itu dengan begitu antusias. Selamat datang di kediaman baru kalian, ucap Raphael, menyambut kedatangan mereka dengan tangan membentang. Bersiap menerima pelukan hangat dari sang adik.
Aku pikir kamu sudah berangkat, sahut Andrew. Memeluk tubuh kekar sang kakak untuk beberapa saat. Aku akan berangkat, tetapi setelah menyambut kedatangan kalian lebih dulu. Benar saja, selang beberapa jam setelah kedatangan Andrew dan keluarga kecilnya, Raphael pun segera berangkat. Ia berangkat ke sebuah desa terpencil dengan menggunakan mobil kesayangannya. Perjalanan yang cukup melelahkan bagi seorang Raphael. Ia tiba di desa tersebut ketika hari sudah mulai gelap dan di mana para warganya sudah berkumpul di dalam kediaman mereka masing-masing. Tuan Raphael. Seorang pria parubaya menyambut kedatangan Raphael yang akan menyewa rumah sederhananya untuk beberapa hari ke depan. Ya, saya. Mari, silakan masuk, Tuan. Pria dengan tubuh kurus itu tersenyum hangat kemudian menuntun Raphael memasuki bangunan sederhana tersebut. Maaf, hanya ini yang tersisa. Kontrakan saya yang lainnya sudah terisi semua, ucap pria parubaya itu. Tidak apa, terima kasih. Raphael memperhatikan sekeliling bangunan sederhana tersebut dengan seksama. Tak ada tempat tidur empuk dan mewah. Tak ada sofa yang bisa ia gunakan untuk berselonjoran dan satu lagi, tak ada kamar mandi mewah seperti di mansion. Sebentar, Pak. Ngomong-ngomong lokasi danau ini, berada tak jauh dari sini, kan? Tanya Raphael seraya memperlihatkan sebuah foto yang ada di ponselnya kepada pria pemilik rumah tersebut. Foto yang dikirimkan oleh salah satu temannya yang memperlihatkan sebuah danau nan indah. Danau yang masih asli, tak lama terjamah oleh tangan-tangan manusia usil. Oh, ini. Ya, jaraknya hanya sekitar 20 menit dengan jalan kaki dari sini, jawab pria tua itu. Tapi, jika Anda ingin ke sana, sebaiknya hati-hati, Tuan. Kenapa? Apa ada hewan buas di sana? Tanya Raphael dengan raut wajah bingung sebab temannya tidak pernah bercerita apapun tentang danau itu. Bukan, Tuan. Bukan itu, sahut pria parubaya itu sambil geleng-geleng kepala. Sebenarnya ini tentang seorang gadis dan kedua adiknya yang tinggal tepat di pinggir danau tersebut. Mereka memiliki penyakit menular dan bisa menularkan penyakitnya kepada siapa saja. Jika nanti Tuan bertemu dengan mereka, sebaiknya usir saja dan jangan mencoba mendekat, lanjutnya dengan raut wajah yang terlihat begitu serius. Penyakit menular. Raphael menaikkan sebelah alisnya sambil berpikir. Entah penyakit apa yang dimaksud oleh pria parubaya itu, ia pun tak mengerti. Ya, pokoknya Tuan harus hati-hati. Jika bertemu mereka, segera usir saja. Pukul dengan ranting atau apa saja dan buat mereka menjauh dari Anda, tutur pria parubaya itu lagi. Raphael manggut-manggut. Sementara pria parubaya itu bersiap untuk pergi setelah menyerahkan kunci pintu bangunan sederhana tersebut ke tangannya. Ini kuncinya. Saya permisi dulu, sudah malam, ucap pria parubaya itu sambil mengulas senyuman hangat. Terima kasih, Pak. Ini untuk Bapak, sahut Raphael. Meraih kunci pintu, lalu meletakkan selembar uang kertas berwarna merah ke tangan pria parubaya tersebut. Wah, sama-sama, Tuan. Semoga Anda betah berada di sini, sahut pria parubaya itu dengan wajah semringah. Ia begitu senang karena mendapatkan uang tip dari Raphael dengan jumlah yang cukup banyak. Sepeninggal sang pemilik rumah, Raphael pun berniat untuk beristirahat. Perjalanannya menuju desa tersebut benar-benar menguras tenaga dan sangat melelahkan. Namun ekspektasi yang terlintas di pikiran Raphael, tak seindah kenyataan yang harus ia lewati di ruangan berukuran sempit itu. Berbagai drama harus ia lewati, mulai dari udara yang terasa panas dan pengap, bantal dan kasur yang keras, ranjang besi yang sudah berkarat serta serbuan nyamuk yang kini mulai menyerang kulit putihnya. Namun, karena rasa lelah yang amat sangat, Raphael pun akhirnya tertidur dengan lelap di dalam ruangan itu. Sementara itu di mansion milik Andrew. Andrew berjalan menghampiri tempat tidur dengan membawa sebuah nampan berisi minuman untuk Ayu. Minuman ASI booster khusus untuk ibu menyusui. Aku bawakan minuman ini untukmu, ucapnya sambil tersenyum. Mendaratkan bokongnya di tepian ranjang, lalu menyerahkan gelas minuman tersebut ke hadapan Ayu yang tengah sibuk memompa ASI-nya. Minumlah, sambung Andrew. Terima kasih. Ayu pun segera meminum minuman tersebut dari tangan Andrew.
Setelah gelas itu tandas, Andrew segera meletakkan gelas yang sudah kosong tersebut ke atas nakas. Sini, biar aku pijitin. Gak usah, sayang. Aku tahu kamu pasti juga capek, tolak Ayu dengan lembut. Enggak. Aku gak capek, kok. Tanpa segan, Andrew melakukan hal itu hampir setiap hari, meskipun sebenarnya ia juga merasa lelah setelah seharian bekerja. Namun, Andrew yakin bahwa Ayu jauh lebih lelah daripada dirinya. Merawat dua bayi sekaligus, meskipun dibantu oleh babysitter. Tangan Andrew dengan begitu lincah memijit bagian pundak serta punggung Ayu yang saat itu memang dalam posisi duduk. Menekan dengan kekuatan yang pas pada titik-titik tertentu di bagian tubuh sang istri. Gimana? Enak, gak? Bisiknya di samping telinga Ayu. Selalu. Nanti kita gantian, ya. Setelah ini aku yang pijitin kamu, sahut Ayu sambil memejamkan mata. Merasakan sensasi pijatan Andrew di pundaknya. Oke, aku setuju. Kap. Satu kecupan lembut mendarat di pundak Ayu.